Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Salli alaihi wa ala alihi. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Pemirsa, kita lanjutkan saja kajian kita tentang rumah tangga dan juga adab dalam berinteraksi antara dua orang yang bukan muhrimnya, ya, atau antara laki-laki dengan perempuan. Tadi di segmen sebelumnya saya sempat nanya, tapi belum dijawab, Ustadz. Apa tuh, Ustadz? Gimana ini ceritanya kalau ternyata ada seorang laki-laki yang udah coba jaga pandangan, ya, coba buat puasa, tapi tetap kebayang-bayang terus sama orang ini, ya. Mau nikah, nggak boleh nikah sama orang ini. Kira-kira apa yang mesti dilakuin? Ada nggak kajiannya di dalam Al-Quran? Ada tidak Al-Quran membahas, khususnya di surah An-Nur ini, ya. Dan langsung saja kita dengarkan kajiannya bersama dengan guru kita, Kiai Haji Tamami. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia, iNews TV dimanapun berada. Memang salah satu ibadah yang paling dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menikah. Makanya ayat yang diamanahkan kepada saya adalah tentang bagaimana Allah mensyariatkan kita untuk menikah. Dulu ketika saya ngaji sama ulama-ulama Betawi, itu guru-guru kita bilang apa, Ustaz David? Iya. Ibadah paling enak itu, yang paling enak itu nikah. Kenapa? Setiap sentuhan kita kepada pasangan kita bernilai apa? Bernilai ibadah, bernilai pahala. Cuman yang jadi problem sekarang, banyak orang yang tidak mampu menikah. Bukan karena apa? Bukan karena nggak mampu hartanya. Mungkin karena pilihannya itu terlalu apa? Terlalu selektif, terlalu tinggi. Iya. Sebenarnya nikah itu sederhana kalau kata guru saya. Ya, yang penting kalau laki-laki nikahnya sama perempuan, betul gak kira-kira ya? Kan gak mungkin laki-laki nikah sama laki-laki ya. Nanti diazab sama Allah. Yang penting kita Pak, misalkan laki-laki nikahnya sama perempuan, terus juga perempuannya masih bisa diajak ibadah, sujudnya masih ke arah kiblat, ya dikasih duit belanja berapa aja, alhamdulillah, sederhana. Untuk masalah cantik atau enggak cantik kan punya versi masing-masing. Maaf ya, istri saya itu cantik versinya saya. Iya. Belum tentu cantik versinya bapak-bapak sini, ya. Begitu juga istrinya bapak, cantik menurut bapak, mungkin bisa jadi nggak cantik menurut saya. Karena apa? Karena kita punya selera yang berbeda. Betul. Tapi yang menjadi penting itu bukan itunya. Tapi bagaimana ketika kita sudah menikah, membangun rumah tangga supaya sakinah, mawadah, warahmah. Bahkan kata guru saya ditambahin wal barokah. Supaya apa? Barokah itu kan maknanya luas. Ya termasuk ziyadatul khair, bertambah kebaikan di dalam rumah tangga. Kebaikannya apa? Rumah tangga kita ayem, tentrem, ya tidak ada percekcokan. Bahkan na'udzubillahi min dzalik, jangan sampai terjadi perselingkuhan. Makanya ketika ditanya, Ustadz selingkuh itu takdir atau pilihan? Maka sebenarnya, mohon maaf siapa Bu sekarang yang pengen diselingkuhin, betul gak kira-kira? Iya. Ayo sekarang saya tanya, Bu, ya. Ibu sayang gak sama suaminya? Sayang. Banget apa aja? Banget. Masya Allah, jawabannya ikhlas banget, bukannya gak terpaksa ya. Tapi Ustadz, ada juga yang biasanya, Bu, sayang sama suaminya enggak? Bu, ternyata selingkuh itu bukan takdir, kadang-kadang juga ada yang menjadi pilihan. Kenapa saya selingkuh? Habisnya Ustadz.
Bini saya kalau saya nyampe rumah kagak ada senyum-senyumnya pisan. Nah, Asal pulang rumah muka ditekuk. Cara kita Bu, kalau emang maaf ya suami pulang kerja di rumah, pakai dong pakaian yang terbaik. Sambut suami kita di depan pintu. Assalamualaikum papa. Mama, tumben begini biasanya ada maunya nih. Coba pakai pakaian terbaik, betul nggak kira-kira Pak? Siapa suami yang nggak girang ngelihat istri model begitu? Kita lelah, capek misalkan dari Bekasi ke Bogor kerja. Sampai rumah kita disambut oleh perempuan tersayang, terkasih, tercantik, dalam keadaan istri kita, ya Allah, bibirnya merah, pipinya putih. Udah begitu pakaiannya rapi dari atas sampai bawah nyengser. Percis kayak perempuan tengah malam di atas pohon. Ya Allah, tangan kanan ada anduk, tangan kiri ada kopi. Ya itu Allah. Istri nanya, papa silakan mukanya mau diandukin dulu apa di kopi? Maksudnya dikasih kopi buat minum ya. Kira-kira kalau begitu rumah tangga sakinah mawaddah warahmah apa enggak kira-kira? Iya. Karena maaf ya, kalau saya kebetulan sedapit banyak dapat cerita. Ya namanya ustadz kan biasanya jadi tempat curhat para jamaah ya. Selingkuh itu kadang-kadang terjadi karena apa? Kurang nyaman dengan pasangannya. Ada yang kira-kira berubah dari pasangannya. Yang tadinya pasangannya sering sayang-sayangan, ini mulai apa? Mulai menjauh. Apa faktornya? Ya mungkin ada faktor-faktor, misalkan satu kurang nyaman. Kok sekarang pasangan saya begini ya? Dulu manggilnya ayang sama beb. iya. Sekarang boro-boro manggil ayang sama beb, manggilnya maaf ya kalau bahasa orang Betawi, lu gua baik tuh. Betul apa betul? Betul. Dulu kayaknya laki-laki saya nggak pernah pakai minyak wangi, sekarang minyak wangian mulu tuh. Makanya laki-laki serba salah sebenarnya sih ya. Iya. Pakai minyak wangi salah ya. Kagak pakai minyak wangi kadang-kadang dikatain bau, betul gak kira-kira? Ya, jadi itu Bu, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan pernikahan kita diberikan kelanggengan, diberikan kelancaran, dan mudah-mudahan rumah tangga kita yang paling bagus seperti apa? Rumah tangganya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu memang menjadi contoh yang luar biasa terutama dalam rumah tangga. Iya. Saya kalau bicara tentang istrinya Nabi, saya mengidolakan dua istri Nabi yang paling hebat. Diawali dengan Siti Khadijah, diakhiri dengan Siti Aisyah. Ini nggak ada perempuan sehebat beliau berdua. Nah, ibu-ibu tinggal milih mau jadi Khadijah apa Aisyah ya. Meskipun namanya Maimun dan Maisaroh. Begitu kira-kira Ustaz David. Maafin. Ya. Terima kasih banyak Kiai. Bu, mau jadi Siti Khadijah apa Aisyah? Enggak dua-duanya gimana? Ada aja Bu. Ya, Siti Khadijah wanita yang mulia, yang luar biasa, ya, wanita yang ikhlas, ya, yang mendukung perjuangan suaminya. Siti Aisyah pun demikian. Allah berikan tempat yang mulia bagi kedua orang istri Nabi dan juga istri-istri Nabi yang lain. Tapi yang sering banyak kita bahas, sering kita kaji dan disebutkan adalah kedua istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. Silakan Ibu yang mau nanya siapa? Angkat tangannya. Oke, banyak Masya Allah. Ibu, ya. Ini Ibu Rusna nih. Ini teman saya ini Bu, ya. Rombongan haji gimana, sehat Bu Rusna? Alhamdulillah. Mic-nya deketin dong, mic-nya deketin. Ya, mic-nya deketin. Pak Andri mana Pak Andri? Oh di kapal, ya Allah. Pantesan saya dari tadi goyang kiri kanan mulu ini. Silakan Bu Rusna pertanyaannya Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Haji Rusna dari Majlis Taklim Mushola Alfat. Ingin saya bertanya Pak Ustadz. Silakan Bu Rusna. Bu Rusna dulu, tarik napas dulu, tarik napas. Grogi nih pasti ini. Ini teman haji saya ini Ustadz satu rombongan Bu Rusna. Nanyanya apa? Mau nanya apa Bu Rusna, nanya apa? Kalau pasangan selingkuh, apakah itu takdir yang harus diterima atau tanda bahwa kita keluarga perlu berbenah? Oke. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sama Pak Ustadz. Iya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah
Ya udah, kalau begitu saya yang buka dah. Assalamualaikum. Ya. Ini kayaknya Bu Husna agak-agak sedikit grogol. Grogi. Ustadz, dia yang nanya saya yang deg-degan ini. Apalagi kita yang Nah iya makanya nih mau nanya apa ini, silakan Ustadz, fadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita semuanya. Baik, ketika rumah tangga itu terjadi perselingkuhan, maka itu bisa jadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Entah bagi kita yang diselingkuhin ya ataupun buat mereka yang berselingkuh. Ya, maaf ya Pak, yang berselingkuh sekarang bukan cuman bukan cuman laki-laki doang. Banyak gak kira-kira perempuan sekarang nyelingkuhin lakinya? Oh, banyak. Ya, mungkin karena faktor ya macam-macam ya Ustaz David ya. Ada yang faktor ekonomi, mungkin ya merasa maaf ya, suami yang sahnya itu ekonominya kurang, akhirnya nyari laki-laki yang ekonominya lebih apa? Lebih tinggi lagi. Mungkin kalau urusan muka mah sama aja, laki-laki begitu semua ya. Mungkin itu ya. Maka apakah kita harus berbenah? Ya tentu saja. Makanya dalam bahasa Quran itu kita harus harus sering-sering tadabbur, tafakur, muhasabah. Ya Allah, kenapa perselingkuhan ini terjadi? Kalau memang ini takdir dari Engkau ya Allah, saya terima takdir ini. Tapi ya Allah, jadikan takdir ini sebagai pembelajaran supaya rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang lebih baik lagi. Ya. Suaminya berbenah, istrinya pun berbenah. Apa kira-kira yang menjadi faktor? Ya, biasanya maaf selingkuh itu kan ya karena muttabaun hawa. Ya. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, dan ini dinukil oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasaihul Ibad. Jadi yang menghancurkan kita itu ada 3 hal. Yang kedua, yang pertama itu syukhun muta, orang bakhil, orang yang pelit. Yang kedua ini yang bahaya apa? Muttabaun hawa, orang yang ngikutin hawa nafsu. Selingkuh itu kan karena apa? Ngikutin hawa nafsu. Dimulai dari apa? Kata Ustadz Azhari tadi, gampang ngelihat scroll. Ya Allah, ini cakep amat ya. Dulu zaman SMP kayaknya gak begini, ngapa sekarang cakep banget tuh, begitu. Ya. Jadi kita semua saling apa? Saling berbenah. Insya Allah. Begitu. Baik, terima kasih banyak Kiai. Bu, Pak, jelas ya? Jelas nggak? Yang nanya grogol tuh. Iya, Bu Rusna udah jelas belum? Oh, udah jelas. Ustadz mau nanya nih. Siap Ustadz. Kalau dari tadi kita lihat dari surah An-Nur dari awal sampai sekarang itu kan bicara tentang laki-laki dan perempuan. Laki-laki menjaga pandangan, perempuan menjaga aurat ya, supaya kita tidak berpikir macam-macam. Buat laki-laki yang punya kepingin buat nikah ya, walaupun udah dicoba puasa nggak bisa ya, insya Allah nikahin ya, jangan sampai enggak nikah ya kan gitu. Kalau udah kepingin punya perasaan nikah kan, jangan takut miskin dan lain sebagainya. Al-Quran tadi sudah menjelaskan seperti itu. Nah sekarang lagi ngetren juga ini Ustadz ya, kalau tadi antara laki-laki sama perempuan, ini selingkuhnya laki-laki sama laki-laki. Gimana kalau kayak gitu dalam Islam? Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.